Oke, assalamualaikum anak semuanya. Kabarnya hari ini? Baik nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini hadir semua. Indra hadir? Hadir, Miss. Oke, Atta hadir? Hadir. Oke, berarti anak ibu hari ini semangat belajar ya semuanya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, kita membaca doa dulu ya. Silakan Rizky Akbar. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Anak-anak semuanya seperti biasa, agar kita lebih bersemangat lagi dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita Indonesia, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Anak-anak, di masa pandemi ini, Ibu selalu mengingatkan ya, selalu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker ketika bepergian atau ketemu dengan orang lain, kemudian menjaga jarak ya pastinya ya. Nah, anak-anak semua, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang keunikan ragam tarian daerah di Indonesia. Nah, hari ini kita akan masuk pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak semua, kalian akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Jadi, di sini kalian menganalisis pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu siapa-siapa saja. Kemudian kalian mencoba membuat skema kegiatan ekonomi. Nah, kemudian setelah itu kalian mempelajari tentang keberagaman atau keragaman karakteristik individu. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama menemukan lagi tokoh protagonis dan antagonis dalam sebuah cerita fiksi. Siapa di sini yang pernah menemani mamanya belanja ke pasar? Saya, Miss. Saya pernah. Paulina pernah. Victor pernah. Siapa nih? Pada saat Ray menemani mama ke pasar atau ke toko itu, kira-kira Ray ketemu siapa-siapa saja di situ? Ray membeli barangnya itu Pedagang. dengan pedagang atau kita sebut dengan penjual ya. Nah, kalau kita membeli barang itu disebut apa? Disebut apa, Re? Pembeli. Iya, berarti di pasar itu atau di toko itu ada yang namanya penjual, ada yang namanya pembeli. Nah, kegiatan yang Ray lakukan pada saat membeli itu namanya adalah kegiatan ekonomi. Di slide itu kalian bisa lihat foto kan? Nah, itu foto kegiatan ekonomi ya, yang dilakukan penjual dan pembeli di pasar itu ya. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu ada yang namanya produksi, ada yang namanya distribusi, ada konsumsi, ada lagi namanya produsen, kemudian ada distributor, ada yang juga namanya konsumen. Nah, apa sih produksi itu, distribusi itu, konsumsi itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita simak sama-sama dulu ya video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi berikut ya. Nah, kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut. Tadi kita sama-sama sudah menyimak ya video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Nah, kira-kira sudah bisa belum nih kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Siapa yang bisa menjawab apa sih itu produksi? Nambah nilai guna barang atau jasa. Iya, benar, jasa. Nah, kalau kegiatan distribusi, siapa yang bisa jawab? Siapa? Saya, Miss. Rizky, silakan Rizky. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan suatu barang atau jasa. Iya, kalau orang yang melakukan distribusi disebut apa? Distributor. Iya, benar sekali ya. Nah, satu lagi nih. Tadi kita udah bahas produksi, udah bahas yang namanya distribusi. Sekarang yang ketiga, konsumsi. Siapa bisa menjawab? Apa itu konsumsi? Ayo angkat tangannya. Selain yang tadi. Atta. Atta, silakan Atta. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai barang atau jasa.
Jadi konsumsi itu adalah kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Jadi kebalikan dari produksi tadi ya. Tahu nggak nih, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa? Konsumen, Miss. Iya, benar sekali, Rizky. Konsumen. Ya. Terima kasih ya, Iya. jawab semuanya. Di sini ada yang ingin ditanyakan sama Ibu, Nak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, mari kita simak sama-sama skema kegiatan ekonomi proses pembuatan baju ya. Nah, proses pembuatan baju ini ternyata sangat panjang ya. Dari yang pertama, dari kapas. Kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah. Kemudian ada proses spinning lagi. Kemudian dari kapas tadi menghasilkan benang, kemudian ditenun. Nah, dari benang berubah lagi menjadi kain. Nah, kain itu nanti dibawa ke penjahit. Ya, penjahitnya membuat pola baju untuk membuat baju. Kemudian setelah jadi baju, bajunya disalurkan ke agen dan toko-toko. Kemudian hasil jahitannya berupa baju siap disajikan dan digunakan oleh konsumen. Jadi sekalian hari ini adalah sekarang Ibu minta kalian itu membuat skema kegiatan ekonomi proses pembuatan kecap ya. Kalian bisa membuat alur kegiatan ekonominya itu bisa menggunakan gambar ya Nak ya. Kemudian di sampingnya atau di bawahnya bisa ditambahkan dengan tulisannya. Alur kegiatan ekonomi proses pembuatan kecap dari produksi hingga ke konsumsi. Banyak sekali orang kita jumpai kalau kita pergi ke pasar atau ke toko ya. Orang-orang itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang bertubuh gendut, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, yang tadi disebutkan itu namanya keragaman karakteristik individu. Nah, apa sih karakteristik individu? Nah, perhatikan di slide. Karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia itu beragam jenisnya ya. Bisa diantaranya fisik yang tadi disebutkan itu ya. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang tinggi, rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu namanya keragaman fisik ya, Nak. Kemudian jenis kegemaran hobi ya. Kemudian pekerjaan. Pekerjaannya tiap orang itu berbeda. Suku, kemudian ada pengetahuan itu maksudnya kemampuan berpikir ya. Ada yang lambat berpikirnya, ada yang lebih cepat memahami sesuatu, begitu ya Nak. Kemudian agama dan watak atau karakter. Nah, watak orang ini berbeda-beda ya Nak. Ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang pemalu, ada yang berani, bermacam-macam sekali. Nah, coba perhatikan semuanya gambar 4 orang anak. Apakah gambar di samping ini menunjukkan keragaman karakteristik, Fitri? Ya. Iya, apa saja keragaman fisik yang bisa dilihat dari gambar ini? Coba perhatikan. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Iya, ada yang berkulit hitam, betul. Rambutnya lihat Nak. Ada yang panjang. Iya. Apalagi ada yang rambutnya lurus, karena ada yang rambutnya keriting. Iya. Nah, itu adalah contoh dari keragaman fisik ya dari 4 orang anak ini. Nah, bagaimana dengan orang-orang terdekat Fitri? Mama, papa, saudara Fitri, beda-beda ya? Ya. Ya, jenis kulitnya mungkin ada yang beda ya, Nak ya. Ada yang putih mungkin, ada yang sawo matang mungkin ya, Nak ya. Ada yang agak gemuk. Nih, siapa nih di keluarga Fitri yang badannya agak gemuk? Nggak ada ya. Nah, mereka semua kan memiliki keragaman karakteristik masing-masing ya. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat dari adanya keragaman karakteristik individu? Dan yang kedua,
Bagaimana sikap kamu dalam menyikapi keragaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, 2 pertanyaan itu kalian jawab dalam bentuk voice note ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ci Akbar Pratama dari kelas 4C. Saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana manfaat adanya keberagaman karakteristik di sekolahmu? Manfaat adanya keberagaman karakteristik di sekolah. Yang pertama, belajar bersikap toleransi. Yang ketiga, belajar bersikap bersosialisasi. Yang ketiga, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. 2. Sikap yang harus dilakukan adalah kita saling menerima dan menghargai perbedaan keberagaman karakteristik. Beda. Salah satu karakteristik individu itu adalah terkait dengan watak atau karakter ya. Nah, sekarang itu kita akan menemukan watak atau karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi ya, yang berjudul Kali Gajah Wong. Nah, kalian cari tokoh protagonis dan tokoh antagonis dari cerita fiksi Kali Gajah Wong. Mari kita sama-sama simak video cerita Kali Gajah Wong. Nah, di sini ada cerita tentang Kali Gajah Wong. Hari itu Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya. Oke semuanya, tadi kita sama-sama sudah menyimak video cerita fiksi Kali Gajah Wong. Nah, udah ketemu belum siapa-siapa saja tokoh yang ada dalam cerita Kali Gajah Wong? Sudah, Miss. Sudah. Siapa itu tokoh-tokohnya? Ya, Rey, silakan Rey. Ki Sapawira, Ya. Kiai Dwi Pangga, Ki Kerti Pejok, Sultan Agung, Gajah. Iya, terima kasih Rey jawabannya. Nah, kira-kira ada tidak ya tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tadi? Ada, Miss. Ada. Siapa tadi tokoh protagonis dalam cerita Kali Gajah Wong? Kiai Dwi Panggang dan Ki Sapawira. Ya, Ki Sapawira. Kalau Ki Kerti Pejok itu masuk di mana dia sebagai tokoh protagonis atau antagonis kalau menurut Fitri? Protagonis juga ya. Jadi protagonis ada Kiai Dwi Pangga, si gajah itu ya. Kemudian yang kedua Ki Sapawira, yang ketiga Ki Kerti Pejok. Nah, anak-anak semua menurut kalian ada nggak tokoh antagonis dalam cerita Kali Gajah Wong, Fitri? Kayaknya tidak ada. Iya, benar Rizky, benar Fitri, tidak ada ya. Memang benar, di dalam cerita Kali Gajah Wong itu tidak ada tokoh antagonisnya, yang ada hanya tokoh protagonis. Oke, good job semuanya ya. Sudah bisa menganalisis yang mana tokoh protagonis, yang mana tokoh antagonis. Oke, good job. Kita akan mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk Google Form ya. Nanti linknya seperti biasa akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Soal evaluasinya ada 10 soal pilihan ganda. Jawab pertanyaan dengan benar ya. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Apa-apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang kegiatan ekonomi. Terus keberagaman karakteristik individu. Iya. Cerita fiksi dan tokoh cerita fiksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak semuanya? Tenang, Miss. Tenang. Nah, anak-anak semuanya, tak lupa selalu Ibu ingatkan ya, mencuci tangan dengan sabun ya, masker, menjaga jarak, dan tentunya hari berikutnya kita akan masuk pada pembelajaran 4. Salah satu materinya itu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di masyarakat di sekitar kita ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu ya. Dimulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya.